Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali kita berjumpa di channel Belajar Manajemen dan Akuntansi. Pada video kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah pengantar ekonomi mikro, di mana untuk chapter 1 ini kita akan membahas 10 prinsip ekonomi. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung, belum pernah subscribe, belum pernah langganan, silahkan berlangganan supaya tidak ketinggalan materi-materi yang bermanfaat untuk teman-teman, insya Allah. Oke, pada video kali ini di chapter 1 ini sebenarnya sumbernya ada di Gregory Mankiw, buku prinsip ekonomi mikro ya. Kalau tidak salah di dalam buku tersebut ada 22 chapter. Nah, sekarang tinggal kita akan memulai untuk chapter 1-nya. Nah, yang pertama, untuk kita melihat 10 prinsip ekonomi ini, kita harus melihat dari beberapa pertanyaan yang kita bisa ajukan kepada ekonomi ya. Jadi, apa jenis pertanyaan yang bisa ditujukan kepada ekonomi? Lalu, apa sih prinsip-prinsip bagaimana orang mengambil keputusan? Kemudian, apa yang prinsip bagaimana orang berinteraksi ya? Lalu yang keempat, apa prinsip ketika ekonomi bekerja secara keseluruhan? Nah, dari empat itu ya, nanti kita akan bahas dan mengerucut pada 10 prinsip ekonomi. Oke, sebenarnya ekonomi itu tentang apa? Nah, basicnya adalah scarcity. Scarcity itu kelangkaan. Jadi ada keterbatasan dari alam ataupun sumber daya yang lain yang bisa kita manfaatkan. Contohnya misalnya kayak tanah. Tanah tentu terbatas ya. Ketika seluas tanah bisa digunakan, maka itu akan mengurangi yang ada di bumi ini. Jadi scarcity. Kita semua manusia menghadapi yang namanya scarcity atau kelangkaan. Nah, kemudian ekonomik itu apa? Ekonomik itu adalah studi ya bagaimana society atau masyarakat ya, atau rakyat atau mungkin orang-orang dalam sebuah negara atau sebuah wilayah itu mengelola sumber daya yang langka tersebut. Oke, jadi basicnya yang pertama adalah scarcity, kemudian yang kedua adalah economics ya. Economics itu apa? Yaitu bagaimana masyarakat itu mengelola sumber daya yang langka tersebut. Nah, yang pertama adalah contohnya, bagaimana sih orang itu menentukan apa yang akan dia beli? Bagaimana dia akan bekerja, bagaimana dia menabung, bagaimana dia belanja. How much to work, save, and spend, gitu. How firms decide how much to produce, how many workers to hire. Bagaimana perusahaan menentukan berapa yang akan dia produksi, berapa banyak yang akan dia produksi. Berapa banyak juga pekerja yang akan dia masukkan di perusahaannya atau dia hire untuk bekerja untuknya. Lalu bagaimana society atau masyarakat menentukan bagaimana membagikan sumber daya antara ini ya. Jadi kan sumber daya tadi kan terbatas ya. Kemudian ini yang akan kita gunakan untuk bertahan atau mungkin bahasanya cadangan devisa, consumer goods atau kita buat untuk sebuah barang, atau menjaga lingkungan, karena kalau diambil semuanya langsung banyak gitu kan lingkungan juga akan semakin tidak aman ya. Dan kebutuhan-kebutuhan lain ini akan menimbulkan atau memunculkan namanya ini ya, dilematis antara kita bertahan hidup atau kita membuat sebuah barang dari resource atau sumber daya itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke 10 prinsipnya. Nah, yang 4 prinsip yang pertama itu nanti akan berhubungan dengan people membuat decision atau orang itu mengambil keputusan. Jadi lingkupnya masih lingkup orang ya. Jadi bukan lingkup negara, tapi lingkupnya lingkup orang. Yang pertama adalah people face trade-off. Jadi semua orang itu pasti menghadapi yang namanya trade-off. Trade-off itu apa sih sebenarnya trade-off? Nah, semua keputusan itu pasti akan memunculkan trade-off. Contohnya apa? Kita pergi ke pesta di malam hari. Nah,
kalau kita pergi ke pesta, nah sebenarnya kita tuh punya pilihan lain. Jadi kalau bahasa saya memahami trade off itu adalah pilihan lain ya. Kalau kita pergi ke pesta, kita punya pilihan lain daripada kita ke pesta, kita apa? Belajar. Nah, jadi kalau kita ke pesta, memilih ke pesta berarti trade off kita yang lain adalah waktu kita untuk belajar. Lalu yang kedua, having more money to buy stuff requires working longer hours, which leave less time for leisure. Jadi seberapa banyak uang yang akan kita beli untuk sebuah barang atau stuff ya di situ. Nah, itu akan membuat kita jadi bekerja lebih lama gitu. Ya, sehingga apa? Kita meninggalkan waktu-waktu luang. Jadi kita nggak punya waktu luang nih, kita kerja keras karena kita pengen membeli stuff atau alat gitu ya. Lalu yang ketiga adalah protecting the environment requires resource that could otherwise be used to produce consumer goods. Jadi melindungi lingkungan dari ini sumber daya yang digunakan. Nah, jadi dilemanya adalah kalau kita menggunakan terlalu banyak, nah kita tidak bisa memproduksi banyak juga. Jadi trade off, kita menghadapi banyak pilihan-pilihan yang bagi kita akan kita hadapi setiap hari. Nah, seperti itu ya teman-teman. Lalu di dalam trade off ini kita akan menghadapi dua sisi. Yang pertama efisiensi dan equality. Efisiensi itu adalah ketika kita mendapatkan hasil atau mendapatkan jatah yang maksimal. Misalnya kalau di dalam buku Principle of Economy itu efisiensi digambarkan seperti sebuah kue. Nah, kalau kuenya kita banyak itu berarti kita mendapat jatahnya masing-masing itu banyak gitu loh. Kalau equality itu adalah pemerataan. Jadi saya dengan teman-teman lain mendapatkan kue yang sama. Jadi rata, tidak ada yang besar. Nah, itu dua sisi yang berbeda teman-teman. Itu trade off ya antara efisiensi dengan equality. Kalau efisiensi berarti kita mendapatkan jatah yang maksimal atau optimal, tapi kalau equality kita dengan orang lain mendapatkan jatah yang sama. Nah, ini ya definisinya. Efisiensi adalah ketika society mendapatkan optimal, most, banyak dari sumber daya yang langka tersebut atau scarce resources. Kemudian kalau equality itu adalah prosperity is distributed uniformly, artinya rata dibagi antara satu orang dengan orang lainnya. Nah, ini trade off ya teman-teman, antara efisiensi dengan equality ini berbeda. Oke, jadi kalau to achieve greater equality, kalau kita mau mendapatkan equality atau pemerataan yang bagus ya, nah mungkin setiap orang akan mendapatkan income yang sedikit gitu loh, nggak optimal. Nah, itu trade off gitu loh antara efisiensi dengan equality. Yang kedua adalah the cost of something is what you give up to get it. Ya, di sini akan muncul nanti yang namanya opportunity cost. Apa itu opportunity cost? Making decision requires comparing the cost and benefits of alternative choice. Jadi pengambilan keputusan itu mensyaratkan kita akan membandingkan biaya dan manfaat dari beberapa pilihan. Ya, jadi kalau kita opportunity cost, berarti kita memilih satu pilihan A, maka kita akan mengorbankan pilihan B. Sebaliknya, kita milih pilihan B, maka kita mengorbankan pilihan A. Seperti itu ya. Nah, ini akan menjadi apa ya? Pertimbangan kita ketika mengambil keputusan. Gitu. Contohnya ini ada ya. Misalnya the opportunity cost of going to college for a year is not just the tuition, books and fees, but also the foregone wages. Misalnya gini, kita lulus SMA nih, pengen kuliah. Opportunity cost itu bukan berarti biaya kita kuliah ya, bukan biaya kita membeli buku, tapi apa juga gaji yang kita dapatkan kalau kita tidak memutuskan kuliah. Misalnya lulus SMA langsung kerja. Nah, itu nanti akan menjadi namanya foregone wages atau penghasilan kita ya. Nah, penghasilan kita itu bukan termasuk dalam biaya kuliah kan, tapi itu masuk opportunity cost. Karena apa? Karena kita mengorbankan pilihan kita untuk bekerja daripada kita memilih kita memilih untuk berkuliah daripada untuk bekerja. Sehingga yang gaji bekerja tadi atau penghasilan bekerja tadi itu merupakan opportunity cost, begitu ya. Kemudian melihat film
itu tidak hanya tentang harga tiketnya, tapi juga waktu yang kita habiskan untuk di dalam teater. Lah daripada dia waktunya buat di bioskop atau teater kan kita bisa untuk belajar dan lain sebagainya. Itu opportunity cost namanya ya. Oke, yang ketiga adalah rational people think at the margin. Ya, orang yang rasional itu akan berpikir bahwa setiap kenaikan pendapatan akan diikuti kenaikan biaya. Jadi kita akan memutuskan berbagai keputusan itu berdasarkan tambahannya, margin. Margin itu tambahan artinya teman-teman. Nah, makanya di sini akan dikenal namanya marginal change. Ya, artinya ada incremental. Incremental itu tambahan, tambahan dari rencana yang akan kita lakukan. Contohnya gini, ada nggak nih contohnya? Nah, nih, when a student considers whether to go to college for an additional year, he compares the fees and foregone wages to the extra income he could earn with the extra year of education. Ketika seorang murid itu pergi ke kampus, ya, kemudian dia memutuskan kuliah ya, dan menambah kuliahnya, dia pengen misalnya ya, dia udah 2 tahun kuliah, kemudian dia pengen tambah lagi setahun, nambah mata kuliah lebih banyak lagi. Nah, dia harus mempertimbangkan pendapatan yang akan dia terima ya ketika dia nanti lulus kuliah dibandingkan dengan biaya dia ketika menambah waktu kuliah tersebut. Misalnya ya, contoh tambahan waktu kuliahnya adalah 5 juta rupiah. Menambah 1 tahun itu 5 juta. Nah, lalu dia memikirkan bahwa kalau misalkan dia menambah 5 juta, apakah kemudian saya mendapatkan pendapatan yang di atas 5 juta? Jika dia berpikir bahwa setelah dia lulus dari tambahan kuliah tersebut mendapatkan gaji yang di atas 5 juta, tentu rasional kan? Tapi kalau ternyata tambahnya tidak 5 juta, hanya 2,5 juta, hanya 3 juta, hanya 4 juta, itu tidak rasional. Lebih baik tidak usah menambah kuliah, ibaratnya seperti itu. Jadi yang difikirkan adalah marginalnya atau tambahannya gitu. Kemudian ketika seorang manajer memutuskan untuk meningkatkan output, dia ya membandingkan antara biaya yang dibutuhkan, misalnya output itu misalnya produksi ya, misalnya produksi ballpoint, produksi 1000 ballpoint ya, mau ditingkatkan outputnya, berarti 1000 ballpoint tadi akhirnya diproduksi berapa? 1500 ya. Nah, 1500 kan berarti tambahannya berapa? 500. Nah, apakah dengan bertambah 500 tersebut kemudian mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi, paling tidak di atas 500? Nah, apakah seperti itu? Nah, itu harus dipikirkan secara rasional. Oke, yang keempat adalah people respond to incentive. Artinya orang itu bereaksi atau berespon atas dasar insentif. Insentif itu apa tuh sebenarnya? Insentif itu apa? Insentif adalah sesuatu yang menggerakkan seseorang, ya. Nah, biasanya contohnya adalah reward dan punishment. Reward itu penghargaan, punishment itu hukuman. Rational people respond to incentive, ya. Contohnya adalah ini. When gas prices rise, jadi ketika terjadi peningkatan harga, nah, konsumen akan membeli harga gas ya tadi ya. Konsumen akan lebih memilih untuk memilih hybrid cars ya, sehingga mengurangi mengkonsumsi gas tadi. Kemudian ketika pajak rokok naik, nah perokok muda akan turun. Jadi karena ada kenaikan, maka saya nggak mau nih berokok lagi karena mahal gitu. Itu insentif. Oke ya. Nah, jadi kalau dirangkum, bentar ya, saya rangkum dulu. Yang pertama tadi adalah trade off. Ya, trade off. Kemudian yang kedua adalah, ini ya trade off ya. Yang kedua adalah opportunity cost. Ya, kemudian yang ketiga adalah marginal change ya. Kemudian yang keempat adalah insentif. Oke. Ya, seperti ini untuk yang people make decision ya. Jadi bagian yang pertama itu people make decision. Makanya konteksnya adalah di situ orang ya. Jadi orang mengambil keputusan. Nah, itu prinsip-prinsipnya. Nah, ini di sini ada ini ya prakteknya ya. Prakteknya itu contohnya seperti apa gitu, nanti kita coba lihat. Misalnya kita akan menjual sebuah
Mustang. Mustang ini mobil maksudnya ya. Ya anggap aja mobil gitu ya. Mobil kita selama menggunakan Mustang itu atau menggunakan mobil tersebut kita menghabiskan $1.000 untuk memperbaiki. Ya. Ceritanya adalah pada terakhir ya, itu transmisinya mati atau mungkin ada kerusakan di transmisi ya. Sehingga kita harus membayar $600 untuk memperbaikinya atau memilih menjual mobil itu apa adanya. Oke. Nah, sekarang ada dua ilustrasi. Yang A, blue book value is $6.500 jika transmisinya bekerja. Namun jika tidak bekerja dengan baik hanya dibayar $5.700. Jadi kalau mobilnya itu tadi rusak transmisinya, dijual apa adanya, dia akan dibayar hanya $5.700. Oke. Namun ketika transmisinya sudah baik, dia akan dibayar $6.500. Gitu ya. Oke, terus blue book value yang ilustrasi yang kedua ya. Blue book value $6.000 dibayar ke kita. Kita dibeli, mobil kita dibeli $6.000 jika transmisinya bekerja dengan baik. Kemudian $5.500 jika transmisinya rusak atau dijual apa adanya. Pilih yang mana teman-teman? Kita lihat. Nah, biaya untuk memperbaiki tadi adalah $600. Sehingga blue book value tadi ketika $6.500 jika transmisi bekerja dengan baik. Nah, jika tidak dibayar $5.700, itu adalah kita masih mendapatkan benefit dari memperbaiki transmisi tadi adalah $800. Kok bisa segitu gimana? Nah, $6.500 itu kan tadi kita memperbaiki ya. Sehingga kita akan dibayar $6.500 untuk ini jika kita memperbaikinya. Namun kita kalau tidak memperbaiki, dia hanya membayar kepada kita $5.700. Sehingga selisihnya dari kita memperbaiki transmisi adalah $800. Sekarang kita bandingkan 800 dengan 600 besar mana? Besar 800 kan, jadi ya kita masih ada untung 200. Paham ya teman-teman ya? Sehingga kita perlu untuk memperbaiki transmisinya. Sehingga worthwhile ya, atau menarik untuk memperbaiki transmisinya. Nah, kalau yang B itu selisihnya adalah 500. Sehingga kita membayar 600 itu lebih mahal daripada ongkos jualnya tadi. Untuk keuntungan jualnya 500 gitu loh. Maka ini tidak bisa dijadikan pilihan. Nah, jadi jangan tidak perlu memperbaiki, langsung dijual saja apa adanya gitu. Nah, ini ya. Nah, terus yang 1.000 tadi apa? Yang 1.000 tadi tidak relevan ya. Karena apa? Karena cost dan benefitnya itu ada di marginal repair. Jadi di repairnya, di prinsip yang ketiga tadi, marginal change-nya yang dilihat. Nah, itu salah satu contoh untuk answer ini ya. Contohnya kita dihadapkan pada pilihan. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke prinsip yang nomor 5, 6, 7 ya, yaitu prinsip bagaimana orang berinteraksi ya. Bagaimana orang berinteraksi? Nah, yang pertama adalah perdagangan dapat membuat banyak pihak itu better off, artinya lebih baik, atau mungkin bahasanya karena ini bahasa Inggris ya, perdagangan itu membuat semua orang menguntungkan gitu ya. Nah, kenapa? Nah, daripada kita memproduksi sendiri, self-sufficient itu memproduksi sendiri, lebih baik masyarakat itu memiliki spesialis di dalam satu produk tertentu, sehingga itu nanti bisa dijual beli kepada pihak lain. Nah, misalnya apa? Get a better price abroad for goods they produce. Jadi harga yang bagus, misalnya saya ini spesialis di bidang pembuatan kopi gitu ya, atau produksi kopi gitu deh. Nah, kenapa? Karena di tempat saya, di negara saya itu banyak industri kopi, sehingga di tempat saya murah harganya. Nah, buat saya menguntungkan karena saya bisa mendapatkan untung yang lebih tinggi karena harganya murah, produksinya murah. Tapi bagi negara lain yang membeli kopi saya,
dia merasa murah, merasa senang membeli kopi saya karena murah gitu loh. Karena saya adalah spesialis di kopinya. Jadi dua belah pihak ini sama-sama merasakan keuntungan dari kopi tersebut, gitu ya. Contohnya seperti itu. Prinsip yang keenam, market itu seringkali menjadi jalan yang baik untuk mengorganisasikan aktivitas ekonomi. Nah, jadi kalau ini kan panjang ya prinsipnya ya. Pokoknya ingat-ingat aja bahwa prinsip yang keenam itu tentang market atau pasar. Prinsip yang kelima tadi adalah tentang perdagangan. Nah, prinsip yang keenam ini market artinya pasar ya. Kita berpikir pasar itu banyak sekali. Ada namanya pasar ya, pasar yang ada di jalan-jalan itu. Kemudian kalau kita lihat pasar kan ada apa? Ada permintaan, ada penawaran, dan sebagainya. Nah ini ya, market a group of buyers and sellers. Ya, nah, di dalamnya dia mengorganisasikan berbagai aktivitas ekonomi. What goods to produce? Jadi barang apa yang akan diproduksi? Bagaimana memproduksi barang tersebut? Terus yang ketiga, seberapa banyak produksinya? Yang keempat, siapa yang akan mendapatkan atau membelinya? Gitu. Nah, di dalam market ini artinya pasar ya, itu pasar kan terdesentralis. Artinya segala keputusan ada di tangan orang-orang yang berada di dalam pasar tersebut. Sehingga tidak ada campur tangannya. Nah, di prinsip yang keenam ini seperti itu. Nah, di Famous Insight by Adam Smith ini ada bukunya yang The Wealth of Nation, itu adanya invisible hand. Jadi mengatakan bahwa di pasar itu orang-orang melakukan jual beli, ya, permintaan penawaran itu membentuk sebuah harga. Jadi katanya Adam Smith ini harga adalah ada hasil dari an invisible hand. Ya, ini harga adalah hasil dari interaksi buyer dan seller. Ya, dan setiap harga merefleksikan nilai yang baik antara pembeli yang rela untuk membeli barang tersebut dan juga biaya produksi dari sebuah barang. Gitu ya, kurang lebih seperti itu. Prinsip yang ketujuh adalah pemerintah itu kadang-kadang dapat meningkatkan hasil dari market. Nah, kenapa kok di sini di prinsip yang ketujuh itu improve bahasanya ya? Karena di prinsip yang keenam ini market ada kelemahan juga. Ya, di sini diceritakan bahwa kalau kita di market tadi kan invisible hand, artinya menyerahkan seluruh kuasa harga ada di dalam pasar. Padahal di dalam pasar itu ada banyak sekali orang, dan ketika orang ada yang nggak baik, ada yang bermaksud jahat dan sebagainya, menghancurkan harga, merusak harga. Nah itu di sini pemerintah bisa masuk untuk melindungi orang-orang yang berkepentingan dalam pasar. Begitu kurang lebih. Ya, ini market failure artinya prinsipnya adalah atau definisinya adalah ketika pasar itu gagal mengalokasikan sumber daya yang efisien. Artinya ya tadi terjadi ada orang jahat yang kemudian ingin harganya itu jatuh, maka itu disebut dengan market failure. Makanya government ini sangat penting untuk bisa meningkatkan kualitas dari pasar tadi. Ya, penyebabnya apa sih market failure? Externalities. Ya, ada orang-orang yang jahat. Contohnya adalah pollution, ya kayak kalau misalkan hutan dibakar seperti itu kan polusi, menyebabkan polusi dan sebagainya. Ya, pokoknya yang nggak baik itu externalities, jadi pihak eksternal ya, artinya dari pihak luar. Kemudian market power itu adanya monopoli di dalamnya. Misalnya dalam satu pasar itu ada satu pihak atau satu perusahaan atau satu orang yang menjadi dominan. Nah itu tidak baik, nanti jadinya monopoli. Ya. Nah, kemudian efeknya apa sih? Nah, kembali lagi pie di sini ya, PIE itu ya, roti, kue. Ya, jadi kalau misalkan kuenya itu tidak rata, kuenya kita itu tidak optimal, itu juga nanti pemerintah bisa masuk di situ untuk membuat pajak, membuat peraturan-peraturan atau kebijakan lain supaya terjadi pemerataan dan juga optimal kita makan kue tadi satu-satu itu. Ya. Nah, pertanyaannya. Nah, di sini ada beberapa aktivitas yang ini beberapa aktivitas misalnya public highway, jalan tol, ya, workplace safety regulation. Ya, ini pemerintah juga melindungi kan bagaimana keamanan dari
bekerja para tenaga kerja yang ada di perusahaan dan lain sebagainya. Oke, tadi prinsip yang 5, 6, 7 berarti kita ngomongin tentang interaksi antara berbagai orang sehingga dia membentuk perdagangan. Prinsip yang kelima. Prinsip yang keenam adalah membentuk pasar atau market, dan prinsip yang ketujuh adalah pemerintah. Jelas ya teman-teman ya, kalau saya ulangi lagi tadi, yang pertama adalah bagaimana orang mengambil keputusan, ya, bagaimana orang mengambil keputusan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana orang itu berinteraksi. Kalau tadi yang kelompok yang pertama itu adalah individu konteksnya, kalau yang kedua adalah interaksinya antara individu tersebut. Nah, sekarang kita masuk yang ketiga, prinsip 8, 9, dan 10. Nah, bagaimana ekonomi bekerja secara keseluruhan. Ya, prinsip yang ke-8 adalah sebuah negara, standar hidup sebuah negara itu bergantung pada kemampuannya memproduksi barang dan jasa. Nah, misalnya apa di sini? Amerika, the US standard of living today is about 8 times larger than 100 years ago. Jadi standar hidupnya orang-orang Amerika itu meningkat, ya, 8 kali daripada 100 tahun yang lalu. Nah, itu karena di dalam Amerika itu bisa memproduksi barang dan jasa secara lebih baik daripada yang sebelumnya. Nah, jadi kuncinya di prinsip yang ke-8 adalah produktivitas. Jadi sejumlah goods and service yang diproduksi per satu unit tenaga kerja itu semakin produktif. Jadi di Amerika karena meningkat terus standar hidupnya karena produktivitasnya juga semakin meningkat. Nah, produktivitas ini bergantung pada peralatan, skills, dan teknologi yang tersedia untuk bekerja. Atau faktor-faktor lain yang mungkin ini kecil ya, gitu. Prinsip yang ke-9, harga akan meningkat ketika pemerintah mencetak uang terlalu banyak. Ini inflasi. Inflasi apa sih? Inflasi itu adalah kenaikan harga secara umum. Jadi kenaikan harga secara umum itu misalnya barang-barang itu rata-rata pada naik, nah itu namanya inflasi. Ya, itu disebabkan karena yang pertama yang paling kuat adalah negara itu terlalu banyak mencetak uang, seperti itu. Yang ke-10, prinsip yang ke-10 adalah masyarakat itu dihadapkan pada trade-off jangka pendek antara inflasi dan unemployment. Nah, ceritanya begitu itu sebenarnya. Bentar ya. Ceritanya adalah begini. Trade-off antara inflasi dan unemployment. Inflasi dan pengangguran. Kalau terjadi inflasi, itu kan artinya harga-harga barang meningkat. Ya kan? Harga-harga barang meningkat. Kalau harga-harga barang meningkat, nah, bagaimana perusahaan itu akan membayar, bagaimana permintaan itu pasti akan naik kan? Jadi inflasi artinya harga barang naik, artinya permintaannya juga naik, ya kan? Permintaannya juga naik, dan kemudian karena permintaannya naik, pasti perusahaan harus menambah tenaga kerja untuk produksi ya, karena jumlahnya juga naik, begitu. Nah, kalau menambah tenaga kerja artinya pengangguran jadi semakin sedikit. Jadi hubungannya negatif ya. Inflasinya naik, pasti tenaga kerjanya turun. Nah, seperti itu tapi jangka pendek. Nah, saya ulangi. Inflasi ini berarti kan harga-harga naik. Kalau harga-harga naik berarti apa? Permintaan juga naik, kuantitasnya juga naik. Kuantitas barangnya naik. Kalau kuantitas dan harganya naik, kalau kuantitasnya dan harga naik, benar ya, itu berarti perusahaan harus menawarkan jumlah yang lebih banyak kan. Nah, kalau menawarkan jumlah yang lebih banyak itu artinya perusahaan akan mencari tenaga kerja baru atau tenaga kerja yang membutuhkan pekerjaan, alias penganggurannya bisa menurun, seperti itu. Nah, ini how read to your books. Ya, ini tidak perlu ya. Oke. Nah, summary. Kesimpulannya adalah pengambilan keputusan itu yang pertama tadi adalah trade-off, yang kedua adalah opportunity cost, yang ketiga adalah marginal change ya, yang keempat adalah insentif. Ini yang keputusan dalam individu ya, pengambilan keputusan di individu. Kemudian yang selanjutnya adalah
perdagangan itu bermanfaat atau menguntungkan banyak pihak atau semua pihak. Kemudian market itu adalah cara terbaik untuk mengkoordinasikan perdagangan tadi. Kemudian government menjadi penengah supaya market tidak gagal. Jadi prinsip yang kelima, 6, 7 adalah perdagangan, yang keenam adalah market, yang ketujuh adalah government. Yang kedelapan adalah productivity, artinya produktivitas itu meningkatkan standar hidup. Kemudian uang, money growth, itu uang yang semakin banyak akan membuat inflasi ya. Kemudian tenaga kerja, society, masyarakat itu dihadapkan pada short run trade-off between inflation and unemployment. Jadi kalau inflasinya naik, maka unemployment juga akan turun. Nah ini kan berlawanan, jadi itu menjadi trade-off bagi pengambil kebijakan. Itu saja dari saya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Password untuk video ini adalah 4231.